Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pertemuan pagi ini setelah kalian membaca pengantar Bu Guru di Spensako, Bu Guru di sini akan memberikan video penjelasan yang menjelaskan materi di SBA atau suplemen bahan ajar yang bisa kalian beli di toko Amanah Utara SMP Negeri 1 Sukoharjo yang nantinya akan kita gunakan sebagai pendamping pembelajaran TIK kelas 8. Baik, langsung saja nanti untuk materinya bisa kalian baca di SBA, kemudian untuk prakteknya lebih jelasnya akan Ibu Guru sampaikan mulai dari membuka Microsoft Excel sampai nanti menyimpan Microsoft Excel. Kita bisa membuka Microsoft Excel dengan menggunakan shortcut. Shortcut itu icon yang biasanya ada di desktop komputer. Bisa dengan cara klik 2 kali secara cepat, klik-klik pada shortcut yang ada di desktop, atau secara menuliskan di halaman search. Nah, kita tuliskan di Excel. Nanti akan muncul Excel, kemudian kita klik, atau start all program, kemudian Microsoft Office, Microsoft Excel juga bisa. Selanjutnya, setelah terbuka halaman kerjanya, worksheet-nya terbuka, nah kita klik 2 kali pada blank workbook atau workbook yang kosong. Di sini adalah tampilan lembar kerja Microsoft Excel yang bisa kalian amati secara tampilan. Jadi di situ ada menu file, yang di atas ya ada menu home, ada menu insert, back layout. Nah, di situ sudah ada bagian-bagian untuk menambahkan grafik, menambahkan gambar, dan seterusnya. Back layout untuk mengatur ukuran kertas, pengaturan pencetakan halaman. Di situ sudah ada menu-menunya tersendiri sampai nanti view. Kalian bisa mengklik-klik menu-menu yang ada di Microsoft Excel. Dan ini penjelasan mengenai tampilan Microsoft Excel. Tampilannya kotak-kotak seperti ini ya, terdiri dari kolom dan baris. Nah, yang Bu Guru klik ini adalah kolom, ditandai dengan huruf. Kolom A, B, C, D, dan seterusnya dinamakan kolom. Kemudian setelah kolom ada baris. Nah, baris ditandai dengan angka seperti ini, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian pertemuan antara baris dan kolom, jadi satu kotakan itu dinamakan dengan sel. Jadi kalau Bu Guru klik di sini adalah kolom A, baris kedua, namanya adalah sel A2. Silakan dilihat di pojok kiri atas. Nah, kalau Bu Guru klik di sini, kolom E, baris kedua, namanya sel E2. Kemudian klik di sini lagi, kolom C, baris ke-7, namanya sel C7. Kolom H, baris ke-8, namanya sel H8. Sudah jelas ya mengenai sel. Sel itu tadi adalah pertemuan antara baris dan kolom. Kemudian yang selanjutnya kita akan mengenal namanya ring. Ring itu adalah kumpulan sel yang memanjang. Jadi kumpulan beberapa sel yang memanjang itu namanya ring. Misalnya di sini ada sel C7 sampai C3 itu ya. Nah, di sini saya bisa memanggil dengan menggunakan sama dengan ring. Ring tadi adalah kumpulan sel yang memanjang. Nah, di sini dituliskan sama dengan ring kurung buka C3.2 C7. Maksudnya adalah ring dari sel C3 titik 2 itu dibaca sampai sel C7. Nah, ini namanya ring. Sudah jelas ya untuk ring. Kemudian setelah kita mengenal baris, kolom, sel, dan ring, kita coba membuat langsung bekerja menggunakan Microsoft
Excel. Misalnya di sini saya tulis nomor, nama, kemudian saya ingin membuat daftar nilai misalnya, dan nilai matematika, kemudian nilai IPA, nilai pendidikan agama Islam, dan satu lagi misalnya nilai bahasa Indonesia. Kemudian setelah itu ada kolom jumlah dan juga rata-rata. Fungsi dari Microsoft Excel ini adalah untuk menghitung secara cepat. Jadi supaya rapi, di sini saya blok dulu, kemudian saya pilih di bagian menu home. Di situ ada border. Border fungsinya untuk memberi garis. Kemudian saya rapikan. Di sebelah nilai ini kan kosong ya, saya akan menjadikan 1. Dan kita bisa menginsert atau menyisipkan, misalnya sudah terlanjur membuat, kemudian lupa judulnya belum dikasih. Nah, dengan cara klik kanan, kemudian pilih insert. Nah, nanti akan ada baris yang kosong. Setelah itu, kita akan merapikan yang nilai dulu, kita blok sejumlah yang akan kita rapikan. Kemudian kita pilih merge and center. Nah, di sini merge-nya ada banyak ya, ada merge and center, merge across, dan seterusnya. Saya pilih merge and center untuk meratakan dan menyatukan. Kemudian ini juga bisa kita tarik. Nah, untuk nomor juga sama, merge and center. Kita pilih alignment-nya, perataannya. Kita pilih rata tengah agak atas. Kemudian kita rata tengah supaya terlihat rapi. Kemudian untuk jumlah dan rata-rata juga sama, kita merge and center. Setelah itu kita beri warna untuk memberitahu bagian judul dan juga bagian isi. Menariknya untuk Microsoft Excel, di sini ketika penomoran kita tidak perlu menulis satu persatu, tetapi cukup menuliskan 2 nomor, kemudian kita drag ke bawah. Nah, di sini bentuk kursornya berbeda-beda ya. Kalau kursornya seperti ini untuk menarik, melebarkan sel. Kemudian kalau seperti ini untuk mengeblok. Kalau seperti ini untuk menarik sel, untuk drag and drop. Nama saya isi acak ya, ini sembarang, hanya untuk contoh. Misalnya Ardana, Bayu, Citra, Cindy, Dania, dan juga Erna misalnya. Kemudian saya tuliskan nilai-nilainya. Yang kebetulan namanya sama, saya hanya acak ya ini ya. Tidak bermaksud untuk memberikan nilai yang tidak sewajarnya. Kita bisa mengcopy sel, kita blok, kemudian kita tekan di keyboard Ctrl dan C, Ctrl C, atau masuk ke menu file kemudian copy. Kemudian untuk menempelkannya di bagian yang kosong kita pilih menu file paste atau paste. Setelah selesai, kita bisa menghitung jumlah dan rata-ratanya dengan menggunakan formula. Jadi kelebihannya di Excel ini adalah menghitung secara cepat dengan menggunakan rumus formula. Nanti di buku sudah ada rumus-rumus yang berfungsi untuk penghitungan. Nah, di sini misalnya untuk menghitung jumlah, saya gunakan sama dengan sum sejak sel C7 sampai sel F7. Nah, di situ langsung keluar jumlahnya. Setelah itu kita tidak perlu menuliskan rumus formula kembali. Jadi kita tinggal menarik rumus yang pertama. Lebih cepat ya. Kemudian untuk mencari rata-rata sama dengan average. Bisa dari jumlah dibagi 4 karena di situ ada 4 nilai. Atau bisa juga dengan cara sama dengan, jangan lupa diawali dengan tanda sama dengan average. Average adalah rumus formula untuk mencari rata-rata. Kemudian kita blok dari sel C7 sampai sel F7. Hasilnya sama ya. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, di sini bagaimana Bu? Ada yang desimal, ada yang utuh.
Yang desimal kita blok dulu, terus di sini di number ada increase desimal dan decrease desimal. Maka untuk merapikannya kita pilih yang decrease desimal. Nah, bagaimana? Mudah ya? Jadi untuk mencari jumlah dan rata-rata kita tidak sampai 10 menit, tidak sampai 5 menit kalau kita sudah mengerti caranya. Kemudian sheet 1, lembar kerja 1, kita juga bisa mengubahnya dengan memberi nama atau rename. Misalnya kita beri nama daftar nilai. Kemudian untuk menambahkan sheet berikutnya, kita bisa klik kanan, move or copy, kemudian move to end, create a copy, di OK. Hasilnya dari daftar nilai yang satu dan daftar nilai kopian itu nanti akan sama. Jadi kita tinggal mengedit daftar nilai yang selanjutnya. Membuat, kemudian mengcopy, sudah. Nah, misalnya saya ubah jadi daftar nilai ulangan. Setelah selesai seperti ini, misalnya kita akan menyimpan, caranya adalah file save atau save as. Save as itu untuk menyimpan pertama kali atau memberi nama file, memilih tempat filenya. Yang perlu diingat ketika menyimpan file, kita tidak boleh lupa di mana tempat kita menyimpan file. Nah, misalnya kita save, sebentar. Kita save di misalnya di sebuah data drive. Kita pilih dulu. Misalnya saya mau menyimpan di desktop, di bagian depan layar komputer supaya gampang mencarinya. Kemudian saya beri nama latihan. Kemudian save as tipenya bisa kita pilih Excel workbook atau Excel 97 sampai 2003 workbook. Terserah kita yang memilih nanti. Kemudian saya di sini memilih Excel workbook. Kemudian saya save. Nah, setelah itu saya close, tekan klik tanda silang pada pojok kanan atas, kemudian saya masuk ke desktop. Nah, di situ sudah ada file latihan. File latihan cara membuka ulangnya adalah dengan cara diklik cepat 2 kali, klik. Nanti kita akan masuk ke bagian latihan Excel yang tadi sudah kita buat. Bagaimana anak-anak? Mudah ya bekerja dengan Excel? Nah, nanti bisa kalian pelajari fungsi-fungsi dari menu-menu, mulai dari file sampai view. Di sini kita juga bisa memprotect sheet. Maksudnya adalah kita mengamankan dokumen kita supaya tidak bisa seenaknya di-copy orang lain atau tidak bisa diedit orang lain. Nah, kita pilihnya di menu review, kemudian protect sheet. Protect sheet atau protect workbook. Nanti bisa kalian tambahkan password, dan yang terpenting jangan lupa passwordnya supaya nanti bisa dibuka kembali. Setelah kita selesai, maka jangan lupa dipelajari bukunya Suplemen Bahan Ajar Teknologi Informasi untuk kelas 8. Kemudian kalian kerjakan materi halaman evaluasi halaman 30 sampai 32 sebagai tugas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.